Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini saya akan bahas cerita Akulah Penguasa Tertinggi bab 1521 sampai 1530. Bab 1521. Kritik yang mendalam. Siapa yang berani menyerang para penjaga serigala? Suara seorang penjaga serigala terdengar lantang saat beberapa sosok bergegas mendekat. Ada 65 penjaga serigala dalam kelompok ini. Dari 65, 25 telah pergi bersama UKD dan Selir Iblis sebagai kelompok petarung pertama. Hanya 40 penjaga serigala yang tersisa di perkemahan, termasuk beberapa penjaga serigala alam pertempuran surga. Selain para penjaga serigala, anggota sekte Ziling lainnya juga bergegas datang. Mereka tentu saja tidak akan membiarkan para penjaga serigala menghadapi musuh-musuh ini sendirian. Tempat ini milik dinasti Senja, Pangeran Ketiga ingin kau pindah, jika kau pintar, pergilah, jika tidak, jangan salahkan kami jika bersikap kasar, kata Mu Jian dingin. Kau mau bersikap kurang ajar macam apa, tunjukkan padaku, kata hantu pemakan sambil melangkah maju. Xiang Shaoyun tidak perlu berurusan dengan hal seperti ini. Dia sendiri sudah cukup. Mu Jian mengerutkan kening dan menunjuk ke arah hantu pemakan, sambil memarahi, kau pikir kau siapa? Namun sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, pandangannya menjadi kabur saat hantu pemangsa muncul di hadapannya, mencengkeram jarinya, dan meremasnya tanpa ampun, menghasilkan bunyi, krek, yang keras. Ah! Ratapan pilu keluar dari mulut Mu Jian. Dia tidak menyangka lawannya akan menyerang begitu tiba-tiba. Sebelum dia sempat bereaksi, dia telah kehilangan satu jarinya. Seorang pria parubaya bergegas keluar dari sisi Huang Tianji dan melemparkan pukulan energi hijau yang langsung mengenai hantu pemangsa. Pria parubaya itu juga seorang Saint Agung. Tidak heran serangannya begitu cepat. Setelah membuat Mu Jing terpental jauh dengan tendangan, Devouring Ghost menghindari pukulan yang datang dan mencakar dada pria parubaya itu. Pria parubaya itu dengan cepat mengubah posisi berdirinya dan menangkis cakar yang datang dengan sikunya. Bersamaan dengan itu, ia memuntahkan gumpalan energi hijau gelap yang sangat beracun. Untungnya, Devouring Ghost mampu dengan cepat menjauh dari serangan racun tersebut. Pria parubaya itu terus maju sementara bayangan serangga beracun yang menakutkan muncul di belakangnya. Energi hijau yang mengelilinginya sangat beracun, mampu menyulitkan lawan manapun. Pria parubaya ini tak lain adalah Gao Zongyuan, Saint racun terkenal dari dinasti Senja. Ia dulunya adalah seorang kultivator independen. Tidak diketahui mengapa ia bergabung dengan dinasti Senja. Kau benar-benar ingin bertarung, baiklah, kata hantu pemangsa. Dia tidak pernah berbelas kasih. Ketika dia merasakan niat membunuh lawannya, dia tentu saja tidak akan gentar. Langit dan neraka muncul di tangannya saat dia menyerang Gao Zongyuan. Kedua orang suci agung itu melayang ke langit dan terlibat dalam pertempuran sengit satu sama lain. Huang Xiaoyue bergegas mendekat dan berteriak, kakak ketiga, mengapa kau mulai berkelahi, seharusnya kita melawan para iblis. Beberapa manusia bahkan lebih menjijikkan daripada iblis, kata Huang Tianji dingin. Saat Huang Xiaoyue mengikuti pandangannya, sesosok yang familiar muncul di pandangannya. Ekspresinya berubah saat dia berseru, itu dia. Perasaan yang rumit memenuhi hatinya. Di masa lalu, dia juga sangat membenci Xiang Shaoyun. Tetapi setelah beberapa kejadian, dia menyadari bahwa citranya telah terpatri di hatinya. Sayangnya, saat itu, Xiang Shaoyun semakin kesal padanya. Selama bertahun-tahun, dia tidak mampu menjaga ketenangannya setiap kali mendengar tentang pria itu. Sekarang setelah pria itu muncul di hadapannya sekali lagi, emosinya menjadi semakin rumit. Pada saat itu, Xiang Shaoyun juga menyadari pertempuran yang sedang berlangsung. Dia berdiri dan perlahan berjalan mendekat. Hu Meiyui mengikutinya dari dekat, terus-menerus memancarkan aura memikat di setiap gerakannya. Pangeran Ketiga, haruskah kita membunuh mereka semua? Tanya seseorang di samping Huang Tianji. Sebelum Huang Tianji sempat berkata apapun, Huang Xiaoyue berkata, tidak, dengan bertarung di antara kita sendiri tepat di depan para iblis, kita akan mempermalukan diri sendiri. Huang Tianji sedikit ragu dan berkata, mari kita lihat apa yang akan dikatakan orang itu, bagaimanapun juga, aku telah memutuskan untuk mendirikan kemah kita di sini. Dia juga tidak ingin membuat keributan. Dia hanya ingin sedikit membalas dendam terhadap Xiang Shaoyun. Memangnya kenapa heboh? Tanya Xiang Shaoyun acuh tak acuh. Seorang penjaga serigala menceritakan kepadanya apa yang terjadi dengan akurat. Xiang Shaoyun kemudian menatap Huang Tianji dan bertanya, kau benar-benar menginginkan tempat ini? Ya, tempat ini milik dinasti Senja, saya yang memiliki wewenang terakhir di sini, kata Huang Tianji dengan tegas. Xiang Shaoyun bertanya, bagaimana jika saya tidak setuju? Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di pihak Huang Tianji menjadi agresif, tampak seperti hendak menyerang dengan penuh amarah. Kau yakin? Tanya Huang Tianji sambil mengerutkan kening. Tentu saja, jawab Xiang Shaoyun dengan tegas. Kemudian ia meninggikan suara dan berkata,
dunia sedang berperang melawan iblis. Aku, Xiang Shaoyun, bukanlah orang istimewa, tetapi aku tetap bersedia membantu upaya ini. Namun sebelum iblis-iblis itu ditangani, kau, pangeran ketiga, sudah berada di sini dan bertindak melawan orang-orang seperti kami yang berada di sini untuk melawan iblis. Apakah kau benar-benar tidak akan berhenti sebelum mengusir kami semua? Jika demikian, aku tidak punya pilihan selain meninggalkan medan perang ini bersama rakyatku. Suara Xiang Shaoyun terdengar jauh, sampai ke telinga semua orang di area tersebut. Wajah Huang Tianji berubah muram saat dia memarahi, berhenti mengoceh omong kosong. Kukira kau menginginkan tempatku, ada begitu banyak tempat kosong di sekitar sini, namun kau hanya menginginkan tempatku. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kau hanya melakukan ini karena kau menyimpan dendam padaku sejak aku mengalahkanmu di Akademi Naga Phoenix, dan kau menyebut dirimu pangeran. Sungguh memalukan, kata Xiang Shaoyun dingin. Akhirnya, orang-orang di sekitarnya dan mereka yang berada di belakang Huang Tianji mengerti mengapa pangeran ketiga itu bertindak seperti itu. Ternyata, dia hanya ingin membalas dendam kepada Xiang Shaoyun. Ketika umat manusia menghadapi musuh yang kuat, Huang Tianji memutuskan untuk mengusir Xiang Shaoyun tanpa mempedulikan para iblis. Bagi banyak orang, tindakan itu tidak dapat diterima. Tujuan utama Huang Tianji bergabung dalam perang ini adalah untuk membuat namanya terkenal dan mendapatkan lebih banyak dukungan di antara para pejabat istana. Ia berharap dapat mengamankan takhta untuk dirinya sendiri. Namun, kritik Xiang Shaoyun sangat tajam, membuatnya tampak sebagai seseorang yang tidak mampu melihat masalah yang lebih besar. Hal itu tidak hanya akan memengaruhi moral pasukan, tetapi juga akan menyebabkan orang lain mempertanyakan karakternya, yang akan berakibat fatal bagi usahanya. Benar saja, suara diskusi terdengar di mana-mana. Dengan para iblis yang menyerang dinasti Senja, setiap bantuan sekecil apapun sangat Samuel Comet, pangeran ketiga terlalu mengecewakan. Begitu banyak yang telah mengorbankan diri untuk mengusir para iblis, kita bahkan tidak memiliki cukup orang di sini karena para iblis bisa menyerang dengan pasukan utama mereka kapan saja. Bantuan tambahan apapun akan sangat dihargai. Selain itu, Xiang Shaoyun adalah murid dari seorang penjaga agung. Dia pasti mampu membunuh sejumlah besar iblis. Benar sekali, Xiang Shaoyun adalah seseorang yang cukup kuat untuk melawan para maha suci. Kita seharusnya senang menerima bantuannya. Sepertinya pangeran ketiga masih terlalu muda. Bab 1522. Kekuatan dua wanita. Dengan pendengaran Huang Tianji yang tajam, ia secara alami dapat mendengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Wajahnya muram karena ia kesulitan menjelaskan dirinya. Jika ia mundur sekarang, itu sama saja dengan menamparkan wajahnya sendiri. Ia merasa sangat canggung dan tidak nyaman. Pada saat itu, seseorang terjatuh dari langit dengan mengenaskan, meninggalkan jejak darah di jalannya. Semua orang mendongak dan mendapati bahwa orang yang terluka parah itu tak lain adalah Sein Racun Gao Zongyuan, yang sebelumnya bersama Huang Tianji. Hantu pemangsa juga turun dan menatap Sein Racun sambil berkata, jika bukan karena kehadiran iblis, aku pasti sudah membunuhmu untuk penguasa tertinggi. Pernyataannya yang angkuh itu menyebabkan moral di pihak Huang Tianji menurun. Beberapa bahkan mulai merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan pangeran ketiga. Kakak ketiga, ayo pergi, bujuk Huang Xiaoyue setelah sedikit mengerutkan bibirnya. Pangeran ketiga menarik napas dalam-dalam dan setuju, baiklah, ayo pergi. Kemudian dia berbicara dengan lantang kepada Xiang Shaoyun, Xiang Shaoyun, kau masih memiliki darah iblis yang mengalir di nadimu, kuharap kau bukan mata-mata iblis, jika tidak, aku akan menjadi orang pertama yang bertindak melawanmu. Pangeran ketiga bukanlah orang bodoh. Kata-kata terakhirnya, tanpa diragukan lagi, adalah hal paling cerdas yang bisa diucapkan dalam situasi saat ini. Dia mengingatkan semua orang bahwa Xiang Shaoyun pernah dikenal sebagai iblis. Dia menyuarakan kekhawatirannya bahwa Xiang Shaoyun adalah mata-mata iblis, menempatkan dirinya pada posisi moral yang tinggi, sekali lagi mengatakan kepada semua orang bahwa apa yang baru saja dia lakukan sepenuhnya dapat diterima. Xiang Shaoyun hanya tersenyum. Baginya, menakut-nakuti Huang Tianji tanpa harus bertarung secara langsung sudah merupakan prestasi yang cukup baik. Tentu saja, Huang Tianji tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jika dia berani berbuat jahat kepada Xiang Shaoyun tidak akan ragu untuk memberi pangeran ketiga itu pelajaran yang tak akan terlupakan. Tempat ini masih agak terlalu kosong, akan jauh lebih baik jika ada formasi perlindungan di sini, gumam Xiang Shaoyun sambil mulai meletakkan formasi di perkemahan. Dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk dengan cepat menyusun beberapa formasi. Dia hanya membutuhkan formasi ilusi dan formasi pertahanan untuk menghentikan orang biasa memasuki perkemahan mereka. Setelah menghabiskan 1 hari untuk menyusun formasi, dia mengeluarkan 18 bendera dari lautan kosmos astralnya. Bendera-bendera ini sama dengan yang diambilnya dari cendekiawan Huaruren, dan bendera-bendera ini akan berfungsi sebagai mata formasi dari kedua formasi tersebut. Ke-18 bendera itu juga merupakan senjata suci. Saat ditancapkan ke mata formasi, formasi tersebut mulai bercahaya, membentuk penghalang kecil yang mengelilingi perkemahan. Dengan demikian,
Perkemahan tersebut telah memperoleh perlindungan berupa penghalang. Orang biasa tidak akan bisa melihat mereka, dan itu berlaku juga untuk para iblis. Adapun mereka yang berada di alam suci, bahkan jika mereka bisa melihat perkemahan itu, mereka tidak akan berani mengganggu begitu saja karena itu sama saja dengan provokasi. Selain mereka yang senang membuat masalah, tidak ada seorang pun yang akan melakukan sesuatu yang begitu tidak masuk akal. Baiklah, sekarang, kita akhirnya bisa tenang di sini, kata Xiang Shaoyun sambil bertepuk tangan dengan puas. Setelah 7 hari, Yukaidi dan selir iblis kembali dengan selamat. Mereka telah membunuh sejumlah iblis dan juga menarik perhatian banyak Sein. Namun, setelah menyaksikan kekuatan tempur mereka yang menakutkan, tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan mudah. Terjadi sebuah insiden di mana seorang Sein yang gegabah mencoba mendekati mereka. Akibatnya, dia dilempar keluar dari pintu masuk alam iblis, sangat menakutkan banyak Sein di sekitar mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa jika mereka tidak cukup kuat, mungkin mereka seharusnya tidak memprovokasi mawar-mawar yang indah namun berduri ini. Xiang Shaoyun kemudian mengirim kelompok lain ke garis depan. Kelompok ini dipimpin oleh Lang Chen dengan beberapa pengawal serigala dan anggota baru sekte Ziling di dalamnya. Hu Meihui juga menawarkan diri untuk ikut bersama kelompok ini, karena dia tidak mau kalah dari siapapun. Xiang Shaoyun tidak menghentikannya. Bagaimanapun, siapapun yang datang ke medan perang ini perlu bersiap untuk mati. Di medan perang ini, keadaan tidak akan selalu cerah dan indah, karena para iblis itu tidak boleh diremehkan. Adapun Xiang Shaoyun, ia terus berlatih dalam diam. Ia terutama fokus pada mencerna 2 untaian energi alam dewa yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Yuanxi. Perlahan-lahan ia menjadikan kedua untaian itu sebagai bagian dari kekuatannya, meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Selain itu, dia juga mengirimkan klon jiwanya. Dengan klon tersebut, dia mulai bermeditasi tentang berbagai teknik pertempuran yang telah diperolehnya dari semua musuh yang telah dibunuhnya selama bertahun-tahun. Dia menghafal setiap teknik tersebut, sehingga memudahkannya untuk menampilkan kekuatan 9 elemennya dengan tepat. Ia bertujuan untuk mempelajari dan menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan jalan yang lebih sesuai baginya. Mungkin setelah selesai, ia akan mampu mulai memahami kedalaman asal mula primordial. Seiring berjalannya waktu, 300 orang yang dibawa Xiang Shaoyun telah memperoleh berbagai tingkat penempaan di medan perang. Mereka telah membunuh banyak iblis dan mendapatkan banyak poin kontribusi, tetapi beberapa juga tewas di medan perang. Itulah kekejaman perang. Faktanya, selama ekspedisi pertama Hu Meihui ke medan perang, seorang Sein iblis hampir membunuhnya. Untungnya, dia telah melepaskan bakat berekor 8-nya dan nyaris selamat. Akhirnya, Xiang Shaoyun terpaksa menyembuhkannya dengan kekuatan kehidupan yang mendalam. Melalui pengalaman pahit itu, dia berhasil mengambil satu langkah besar ke depan, menjadi lebih dekat dengan alam Sein semu. Bisa dikatakan bahwa dia telah mengambil hikmah dari bencana tersebut. Selain berlatih dalam keheningan, Xiang Shaoyun juga sesekali bertarung. Namun, setiap kali dia bergerak, lawannya selalu seorang Sein iblis agung. Lawan biasa tidak akan mampu memberinya tekanan apapun. Suatu hari, Yukaidi dan selir iblis bergabung melawan seorang Sein iblis agung. Yukaidi perlahan mulai memulihkan kekuatannya dari kehidupan sebelumnya. Dia telah mencapai alam pertempuran surga tingkat 6 dan sedikit lebih kuat dari selir iblis. Adapun selir iblis, dia telah mencapai alam pertempuran surga tingkat 5. Dengan dawa waktunya, kekuatan serangannya tidak jauh lebih lemah dari Yukaidi. Awalnya, Sein iblis agung mengincar Yukaidi, dan Yukaidi telah menunjukkan kemampuan yang mengesankan untuk melawan lawan yang jauh di atas kelasnya. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Sein iblis tingkat puncak, tetapi sayangnya, lawannya adalah Sein iblis agung. Melihat bahwa dia kesulitan, selir iblis bergabung dalam pertarungan dan bertarung di sisinya. Tak dapat dipungkiri bahwa beberapa tujuan Xiang Shaoyun dalam menyatukan keduanya dalam satu tim telah tercapai. Mereka telah semakin akrab satu sama lain. Meskipun mereka gagal membunuh iblis suci agung, mereka tetap berhasil melukai iblis tersebut dengan parah, memaksa iblis itu untuk melarikan diri. Penampilan luar biasa mereka menyebabkan semakin banyak orang mengenal mereka karena nama mereka menyebar luas. Pada masa dinasti Senja, seorang Santo Agung sangat terpikat oleh keduanya. Ia bersumpah untuk menjadikan salah satu dari mereka miliknya. Santo Agung ini memiliki latar belakang yang kuat, karena ia adalah seorang markis dari dinasti Han Agung. Namanya adalah Liu Chun, keturunan seorang markis dari beberapa generasi sebelumnya. Ia telah menjadi seorang santo pada usia 500 tahun. Setelah menjadi santo agung pada usia 1000 tahun, dinasti Han Agung akhirnya memutuskan untuk memanfaatkannya sekali lagi. Kali ini, Liu Chun bertugas memimpin pasukan dinasti Han Agung untuk membantu dinasti Senja dalam upaya perang mereka melawan para iblis. Bab 1523. Gangguan yang merepotkan. Setelah mengalahkan Sein iblis agung, Yukaidi dan selir iblis mengejarnya.
Jika mereka gagal membunuh iblis itu dan membiarkannya memasuki wilayah manusia, banyak yang akan binasa. Saat itu, Liu Chun tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan sang iblis agung sambil meraung, "Para wanita cantik, biarkan aku yang mengurus orang besar ini." Sebagai seorang Saint Agung, Liu Chun secara alami memiliki bakat yang luar biasa. Dengan trisula di tangan, ia melepaskan kemampuan bertarungnya yang mengesankan dan menyerang Saint Iblis Agung. Seketika, ruang angkasa runtuh, dan langit terbebas dari awan. Sang Saint Iblis Agung mungkin menderita luka serius, tetapi dia tetap bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Dengan raungan, dia melepaskan sejumlah besar energi iblis dan mengacungkan keempat lengannya, menjerumuskan sekitarnya ke dalam kekacauan. Medan pertempuran para suci agung tidak boleh dibandingkan dengan medan pertempuran biasa. Medan pertempuran itu begitu sengit sehingga kultivator alam pertempuran surga biasa pun tidak dapat mendekatinya. Bahkan Yukaidi dan selir iblis pun tidak akan berani mendekati medan pertempuran seperti itu dengan mudah. Mereka tidak menyadari bahwa Liu Chun telah mengincar mereka. Karena itu, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka terus menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal kepada iblis itu. "Orang ini memang kuat, tapi mengalahkan Saint Iblis Agung tidak akan semudah itu," kata Yukaidi sambil menyipitkan mata. "Lalu kenapa, bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan iblis itu lolos, jika tidak, banyak nyawa akan melayang," kata selir iblis. "Jika dia benar-benar berhasil melarikan diri dari medan pertempuran, aku akan mencoba menyegelnya dengan energiku. Saat itu, lakukan yang terbaik untuk membunuhnya," kata Yukaidi dengan serius. "Apakah kau benar-benar bisa melakukan itu?" tanya selir iblis dengan ragu. "Kau akan lihat," kata Yukaidi. Setelah Liu Chun dan iblis itu bertukar sekitar 1000 gerakan, iblis itu akhirnya tampak tak mampu bertahan lebih lama lagi. Sekali lagi, ia mulai melarikan diri. Selama pertempuran, Liu Chun sangat kelelahan dan juga menderita beberapa luka. Karena itu, ia tidak bisa mengejar. Tepat ketika iblis itu hendak melarikan diri, Yukaidi dan tunggangannya, burung Phoenix, berubah menjadi Phoenix berapi dan menyegel area tersebut dengan tirai api. Api Phoenix membakar iblis itu, menyebabkannya meraung kesakitan. Setelah menyatu dengan Phoenix-nya, Yukaidi mampu melepaskan kekuatan seorang Saint Agung. Api yang dilepaskannya juga luar biasa kuat. Tidak ada orang biasa yang mampu menahan api seperti itu. Iblis itu meraung dan melambaikan tangannya berulang kali, mencoba merobek tirai api itu. "Dia tidak mau mati. Izinkan aku membantumu," kata Liu Chun dengan penuh semangat sambil terbang mendekat. Dengan susah payah, akhirnya ia mendapat kesempatan untuk mengenal wanita cantik ini. Tentu saja ia tidak akan melepaskan kesempatan itu. Namun sebelum ia bisa mendekati iblis itu, selir iblis telah melepaskan pedang mengerikan setelah mengumpulkan energi sejenak. Warna hitam dan putih saling berjalin membentuk sungai waktu, menyebabkan waktu dan semua makhluk hidup membeku. Bahkan Yukaidi dan iblis itu pun terpengaruh. "Bunuh!" Dengan raungan, selir iblis mengayunkan pedang yin yang miliknya, menebas tubuh iblis itu hingga terbelah. Saat itu, Yukaidi tersadar dari keterkejutannya yang sesaat. Api Phoenix-nya meningkat intensitasnya, membakar bagian-bagian tubuh iblis hingga menjadi puing-puing, tidak memberi iblis kesempatan untuk membangun kembali tubuhnya. Adapun inti iblis, ia mendarat di tangannya. "Haha, Santa, kau sungguh luar biasa, bahkan seorang Saint Iblis Agung pun tak bisa menandingimu," puji Liu Chun sambil tertawa terbahak-bahak. Liu Chun bukanlah seseorang yang berpenampilan menarik, tetapi kultivasinya di alam suci agung memberinya temperamen yang luar biasa. Selain itu, jubah perang kerajaannya menjadi alat yang sempurna untuk menunjukkan statusnya. Dia adalah seseorang dari klan kekaisaran dinasti Han Agung. Sayangnya, dia berasal dari cabang yang telah lama mengalami kemunduran. Baru setelah dia naik kekuasaan, cabang tersebut merebut kembali posisi mereka di antara klan kekaisaran. Saat ini, mereka menikmati status tinggi dalam dinasti tersebut. Tatapan Liu Chun terus-menerus menyapu tubuh Yukaidi dan selir iblis. Kekaguman di matanya terlihat jelas bagi semua orang. Yukaidi dan selir iblis telah bertemu banyak pengejar sebelumnya dan secara alami dapat merasakan tatapannya yang mengganggu. Mereka segera mengerti apa yang dipikirkannya. "Terima kasih atas bantuannya, kau bisa mengambil inti iblis ini," kata Yukaidi sambil melemparkan inti iblis itu. Namun, Liu Chun tidak menerima inti tersebut. Dia tersenyum dan berkata, "Karena ini bukan hasil buruanku, inti ini tentu saja milikmu. Apakah markis ini akan menemanimu dalam perburuan selanjutnya? Aku adalah markis musim semi lembut dinasti Han Agung, Liu Chun." Ia khawatir bahwa keduanya tidak menyadari statusnya yang luar biasa, jadi ia menekankan siapa dirinya bagi mereka. Sayangnya, keduanya tampaknya tidak peduli. Mereka hanya mengangguk sopan sebelum beranjak pergi untuk kembali ke medan perang. Semakin banyak iblis yang menyerang, dan banyak manusia yang tewas. Sejumlah besar iblis telah tersebar di seluruh dinasti Senja, menyebarkan kekacauan dan kehancuran. Pada dasarnya mustahil untuk menghentikan semua iblis,
karena tidak ada formasi penyegelan di sekitar pintu masuk. Tidak mengherankan jika beberapa iblis mampu menyelinap melalui garis depan. Liu Chun mengetahui asal-usul keduanya dan juga menyadari kesombongan mereka. Karena itu, dia tidak menyerah. Dia terus mengganggu mereka tanpa malu-malu sambil berpikir dalam hati, suatu hari nanti aku akan mendapatkan kalian berdua di tempat tidurku. Hehehe. Bisa dibilang, sejak melihat mereka, ia mulai berpikir menggunakan bagian bawah tubuhnya, bukan otaknya. Ia sama sekali mengabaikan orang-orang di belakang kedua wanita itu. Karena ia tidak melakukan sesuatu yang drastis, kedua wanita itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hal itu berbeda dengan para penjaga serigala di sekitar mereka. Salah satu dari mereka maju untuk menjalankan tugasnya dan menghentikan Liu Chun. Tolong jaga jarak dari kedua wanita muda itu, kata seorang penjaga serigala alam pertempuran surga tingkat 5. Sebagai seorang bangsawan, Liu Chun tentu saja memiliki sekelompok pengawal bersamanya. Salah satu dari mereka adalah kultivator tingkat puncak alam pertempuran surga. Tanpa berkata apa-apa, orang itu melangkah maju dan menyerang, melukai penjaga serigala dengan serius. Apakah kau buta, anjing, berani-beraninya kau menghalangi jalan markis kami, bentak Sang Santo dengan nada memerintah. Pertukaran itu menarik perhatian para penjaga serigala lainnya dan anggota Sekte Ziling. Mereka semua bergegas mendekat, termasuk Yukaidi dan selir iblis. Ketika kedua wanita itu melihat penjaga serigala yang terluka, tatapan mereka menjadi dingin. Apakah kau yang melakukan ini? Tanya Yukaidi sambil menatap Sein puncak itu. Selir iblis juga menuntut, potong tangan yang kau gunakan untuk menyerangnya atau matilah. Penjaga serigala itu terluka karena mereka. Tentu saja mereka tidak bisa mengabaikan luka-lukanya. Sang Sein tetap diam. Sebaliknya, Liu Chun melangkah maju, tersenyum, dan berkata, dia hanyalah seorang pelayan bukan manusia, dia tidak layak membuatmu marah. Jika kau mengikuti markis ini, aku bisa mengatur sekelompok pelayan yang bahkan lebih kuat darinya untuk kalian berdua. Kau sedang mencari kematian, teriak keduanya. Liu Chun mengerutkan kening dan berkata, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani menyakitimu? Tidak, kau tidak akan melakukannya, sebuah suara lain tiba-tiba terdengar. Bab 1524. Konsekuensi macam apa? Orang yang berbicara bukanlah seseorang dari Sekte Ziling, melainkan Huang Tianji, pangeran ketiga dinasti Senja. Tanpa disadari, dia telah tiba di dekat situ bersama orang-orangnya. Oh, apakah pangeran ketiga menyukai mereka? Sayang sekali aku tidak akan menyerah, kata Liu Chun. Hehe, bagaimana mungkin aku berani mencoba melawan mereka? Mereka berdua adalah wanita-wanita Xiang Shaoyun, kata Huang Tianji. Liu Chun tentu saja pernah mendengar tentang Xiang Shaoyun, tetapi dia tidak terlalu peduli. Pasti ada batasan seberapa kuat seorang pemuda yang sedang naik daun bisa menjadi. Dia adalah seorang bangsawan dari dinasti Han Agung. Seseorang yang semulia dirinya berada di level yang sama sekali berbeda dengan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun pikir dia siapa? Markisku bisa mengalahkannya hanya dengan satu jari, kata Sang Suci di samping Liu Chun dengan nada menghina. Ratusan orang berkumpul di sekitar Liu Chun. Mereka semua adalah orang-orang yang dibawanya ke medan perang, dan di antara mereka termasuk seorang sudodewa. Dengan demikian, Liu Chun dapat dengan mudah mengalahkan Yukaidi, selir iblis, dan puluhan orang yang bersamanya. Jangan lupa, Xiang Shaoyun menduduki peringkat pertama dalam peringkat hutan suci, bahkan orang seperti aku pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Huang Tianji terus memprovokasi Liu Chun. Tentu saja, Huang Tianji hanya mengatakan itu karena dia ingin memanfaatkan Liu Chun untuk membuat masalah bagi Xiang Shaoyun. Seorang bajingan tak tahu malu yang gemar memicu konflik antar sesama, sungguh disayangkan bagi dinasti Senja memiliki pangeran sepertimu, kata selir iblis dengan nada menghina. Jika kalian punya masalah dengan kami, langsung saja hadapi, kata Yukaidi sambil seluruh tubuhnya menyala dengan kobaran api yang dahsyat. Orang-orang di sekitarnya juga bersiap untuk berperang. Orang-orang seperti mereka ada di sini untuk melawan iblis dan telah lama mempersiapkan diri untuk kematian. Mereka tidak perlu takut. Saya bukan tipe orang yang memaksa diri pada wanita, kata Liu Chun. Namun, saya tertarik untuk berbicara dengan Xiang Shaoyun itu, saya yakin dia akan menghormati saya. Haha, aku harap kau benar, kata Huang Tianji sambil tertawa terbahak-bahak. Liu Chun dan anak buahnya kemudian mulai memaksa Yukaidi, selir iblis, dan yang lainnya untuk kembali ke perkemahan Xiang Shaoyun. Awalnya, selir iblis ingin agar pohon iblis kegelapan surgawi yang menangani mereka, tetapi Yukaidi mengirimkan pesan kepadanya, tidak perlu terburu-buru. Mari kita kembali. Orang lain akan menangani orang-orang ini. Selir iblis mengerti maksudnya dan mengangguk setuju. Mereka pun kembali ke perkemahan mereka. Saat dalam perjalanan pulang, seorang penjaga serigala kembali untuk melaporkan situasi tersebut. Karena Xiang Shaoyun membagi perhatiannya menjadi dua saat berkultivasi, ia telah mengalami peningkatan pesat akhir-akhir ini. Hal ini terutama berlaku untuk tingkat kultivasinya, yang telah mencapai pertengahan tingkat keempat alam pertempuran surga.
Bahkan belum lama sejak ia memasuki tahap keempat, namun ia hanya membutuhkan waktu singkat untuk mencapai apa yang orang lain butuhkan selama puluhan tahun. Semua ini berkat dua untaian energi alam dewa di dalam tubuh dan fisiknya. Ketika ia mendengar bahwa seseorang mencoba mencuri wanitanya, ia mencibir dan berkata, "Baiklah, mari kita lihat siapa yang begitu berani." Lalu dia berdiri dan menuju keluar perkemahan. Yang lain juga mengikutinya, penasaran ingin melihat orang yang berani memprovokasi penguasa mereka. Siapa yang berani memaksa kedua nyonya muda itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka? Suara hantu pemangsa menggema. Dimanapun dia berada, perannya sebagai garda depan pemberani Xiang Shaoyun tidak akan pernah berubah. "Siapakah kau? Bisakah kau berbicara mewakili Xiang Shaoyun?" tanya orang suci di samping Liu Chun. Sang santo bernama Meng Luo, seorang pria tinggi dan tegap yang mengenakan baju zirah emas. Dengan gada di tangan, ia memancarkan aura yang mendominasi. "Dari mana asalmu, badut? Apakah ini tempat yang tepat untukmu bicara?" caci maki hantu pemangsa. Tepat ketika Meng Luo hendak membalas, Liu Chun menatap pemuda tampan di depannya dan berkata, "Kau pasti Xiang Shaoyun." Xiang Shaoyun sama sekali mengabaikan Liu Chun. Sebaliknya, dia melambaikan tangan kepada Yukaidi dan selir iblis dan bertanya, "Apakah kalian baik-baik saja?" "Kami baik-baik saja," jawab mereka. Senang mendengarnya," kata Xiang Shaoyun sambil memegang kedua tangan mereka. Keduanya bersandar padanya dengan hormat, seketika membuat orang-orang di sekitarnya terkesima. Liu Chun sangat marah hingga matanya tampak seperti terbakar. Namun, ia menekan amarahnya dan menahan diri untuk tidak menyerang. Di sisinya, Meng Luo, yang memahami tuannya dengan baik, berteriak, "Xiang Shaoyun, tuanku adalah markis musim semi yang lembut dari dinasti Han Agung. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, serahkan kedua gadis muda itu kepada tuanku. Jika tidak, tanggung akibatnya." "Konsekuensi seperti apa?" tanya Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. "Hehe, kalian mungkin mengira ada banyak orang di sini, tetapi sebelum dinasti Han Agung, kalian semua hanyalah serangga," ujar Meng Luo dengan angkuh. "Tampar mulutnya," kata Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. Atas perintahnya, hantu pemangsa melesat maju seperti hantu dan menamparkan wajah Meng Luo sebelum Meng Luo sempat bereaksi. Pak, hantu pemangsa terlalu cepat. Sebelum Meng Luo menyadari apa yang terjadi, wajahnya sudah berdarah. Bahkan, rasa sakitnya cukup untuk membuatnya merintih kesakitan. Orang-orang di sekitar Liu Chun tidak menyangka Xiang Shaoyun akan menyerang secara langsung. Pada saat mereka bereaksi, hantu pemangsa sudah kembali ke posisi semula. "Teruslah bicara sembarangan, dan aku akan mencabut kepalamu dari tubuhmu. Pergi!" teriak hantu pemangsa sambil aura jahat menyembur keluar dari tubuhnya. "Markis, bawahan Anda tidak kompeten," kata Meng Luo dengan malu sambil memegang wajahnya yang terluka. "Dia tidak lebih lemah dariku dan bahkan telah menguasai teknik gerak kaki, tidak heran kau tidak bisa bereaksi terhadap serangannya. Mundurlah," kata Liu Chun. Kemudian dia berbicara kepada seorang kurcaci di sampingnya dan berkata, "Telu, tunjukkan kekuatanmu pada mereka, jika tidak, mereka akan berpikir bahwa kita lemah." Kurcaci bernama Telu melangkah maju dengan tatapan kejam di matanya. Aura Sudo Dewa yang menakutkan muncul dari tubuhnya, membentuk medan gravitasi di sekitarnya. Medan itu menekan kelompok Xiang Shaoyun, seketika menyebabkan yang lebih lemah di antara mereka batuk darah. Tindakan kurcaci itu membuat Xiang Shaoyun marah. Kelompok Liu Chun jelas berada di sini untuk menekan mereka dengan kekerasan. "Sepertinya semua orang akan berpikir aku bisa dengan mudah diintimidasi jika tidak ada yang terluka hari ini," kata Xiang Shaoyun dengan niat membunuh yang kental. "Xiang Shaoyun, aku bisa mengampunimu karena menghormati Tuan Pelindung, serahkan Nona Yu dan selir, lalu pergilah," kata Liu Chun. "Kaulah yang seharusnya pergi, berani-beraninya kau mencoba mencuri wanita bosku, kau pasti sudah bosan hidup." Sebuah suara marah terdengar sebelum Xiang Shaoyun sempat berkata apapun. Bab 1525. Apakah kamu menyesal? Suara itu membuat tubuh Liu Chun bergetar. Ketika dia menatap pendatang baru itu, pupil matanya menyempit saat dia memanggil, "Pangeran kelima." Tidak diragukan lagi, orang yang baru saja berbicara adalah Liu Qingchen, pangeran kelima dinasti Han Agung. Sebelumnya, Liu Qingchen masih berkultivasi dalam pengasingan. Karena ia berada pada titik penting dalam kultivasinya, ia tidak segera bergegas. Saat tiba, ia sangat marah mendapati seseorang dari dinastinya mencoba mencuri wanita-wanita milik atasannya. "Bajingan mana yang berani bicara seperti itu kepada markis kita? Apa kau sudah bosan hidup?" caci maki Meng Luo, yang masih belum menyadari siapa yang sedang dia ajak bicara. Namun, begitu dia berbicara, Liu Chun berbalik dan menamparnya beberapa kali, membuatnya terkejut. "Sialan kau, beraninya kau memarahi pangeran kelima. Apa kau mau mati?" bentak Liu Chun dengan marah. Dia mungkin seorang bangsawan, tetapi dia adalah bangsawan dari beberapa generasi yang lalu. Statusnya terlalu rendah dibandingkan dengan mereka yang berada di klan kekaisaran utama. Adapun pangeran kelima,
dia adalah jenius nomor satu dinasti Han Agung. Lebih jauh lagi, Pangeran kelima memiliki harapan besar untuk menjadi ahli nomor satu klan mereka di masa depan. Karena itu, Liu Chun sama sekali tidak akan berani menyinggung pangeran kelima. Dia mungkin tidak takut pada pangeran lain, tetapi pangeran kelima ini adalah pengecualian. Liu Qingchen menatap tajam Liu Chun dan berkata, "Markis musim semi yang lembut, kau adalah aib bagi dinasti Han Agung." Liu Chun membungkuk dan memberi salam, "Salam, pangeran kelima." Pada saat itu, orang-orang di belakang Liu Chun akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka semua berlutut dan memberi salam, "Salam, pangeran kelima." Sebagai markis musim semi yang lembut, Liu Chun tidak perlu berlutut. Namun, hal itu berbeda dengan yang lain. Ini menyangkut etiket dinasti mereka, dan mereka tidak dapat mengabaikan tradisi mereka. Saat itu, Liu Chun sudah berkeringat dingin. Jika dia tahu betapa dekatnya pangeran kelima dengan Xiang Shaoyun, dia tidak akan pernah berani melirik Yukaidi dan selir iblis. Liu Qingchen berjalan mendekat ke Liu Chun, mengangkat tangannya, dan hendak menamparkan wajah Liu Chun dengan keras. Meskipun Liu Chun bisa merasakan tamparan itu akan datang, dia tidak berani menghindar. "Pak, Pak!" Liu Qingchen menamparkan Liu Chun di kedua sisi wajahnya, menyebabkan seluruh wajahnya membengkak. Namun, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Para penjaga serigala dan anggota sekte Ziling sangat puas melihatnya ditampar. "Apakah kau menyesal?" tanya Liu Qingchen. "Liu Chun menyesal dan memohon pengampunanmu, pangeran kelima," pinta Liu Chun dengan takut. Liu Qingchen kemudian berbalik dengan sikap menjilat dan berkata, "Kakak ipar, saya mohon maaf, dinasti Han Agung telah lalai dalam mendisiplinkan rakyat kita. Jika kalian masih tidak senang, jangan ragu untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan, bahkan jika kalian ingin dia mati, dia tidak akan berani menolak." Terlihat jelas betapa besar rasa hormat yang ditunjukkan Liu Qingchen kepada keduanya. Jika itu orang lain, tentu dia tidak perlu melakukan hal itu. Lagi pula, apa yang dia lakukan sama saja dengan menamparkan wajah dinasti. "Lupakan saja, suruh saja dia pergi," kata Yukaidi sambil melambaikan tangannya. Namun, selir iblis berkata, "Tidak, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, suruh dia membawakan kita dua inti iblis suci agung, setelah melakukan kesalahan, wajar jika dia harus menanggung akibatnya." "Bagaimana menurut Anda, bos?" tanya Liu Qingchen sambil menatap Xiang Shaoyun. "Lakukan saja sesuai keinginan mereka," kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Xiang Shaoyun kemudian melupakan kejadian itu. Ia juga tidak ingin mempersulit Liu Qingchen. Semua orang bubar, meninggalkan Liu Qingchen untuk berurusan dengan Liu Chun. Kerumunan di sekitarnya tidak menyangka konflik akan berakhir begitu saja. Karena itu, rasa ingin tahu mereka terhadap Xiang Shaoyun semakin meningkat. Sungguh menjijikkan, umpat Huang Tianji, yang mengamati situasi dari kejauhan. Di sampingnya, Huang Xiaoyue berkata, "Saudara Kaisar, jangan dibutakan oleh kebencian, kita harus fokus pada para iblis, dinasti Senja tidak akan mendapatkan kembali kedamaiannya sebelum para iblis dipukul mundur, jika mereka tinggal lebih lama, keadaan bisa menjadi bencana bagi klan kekaisaran kita." "Aku tahu, tapi aku tidak bisa menelan kebencian ini," kata Huang Tianji dengan sedih. "Jika kita kehilangan dinasti hanya untuk melampiaskan amarahmu, bukankah itu sangat disayangkan?" tanya Huang Xiaoyue sambil menghela napas. Huang Tianji gemetar saat rasa takut muncul dari hatinya tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya, 4 orang suci malam akhirnya tiba. Dalam pertemuan rahasia dengan mereka, Xiang Shaoyun mengetahui bahwa kediaman guru kekaisaran telah rata dengan tanah sementara semua penghuni kediaman tersebut telah melarikan diri dari dinasti Senja dan bergabung dengan dinasti lain. Lagi pula, mereka memiliki dewa di kediaman guru kekaisaran. Ketika dewa melihat keadaan memburuk bagi mereka, dia segera melarikan diri. Adapun 4 orang suci malam, mereka diam-diam ditinggalkan untuk mengambil alih pasukan bawah tanah guru kekaisaran. Pasukan bawah tanah itu bersembunyi dengan sangat baik. Karena dinasti Senja sibuk menangani invasi iblis, mereka tidak dapat memberikan perhatian sedikit pun kepada mereka. Dengan demikian, pasukan bawah tanah sepenuhnya berada di bawah kendali 4 orang suci malam. Xiang Shaoyun mengeluarkan peta yang telah ia buat dan membaginya menjadi 3. Kemudian ia menyerahkannya kepada keempat orang itu dan berkata, "Bawa semua orang kalian dan mundurlah dari dinasti Senja, pergilah ke gurun selatan dan carilah tempat yang ada di peta ini." Xiang Shaoyun tidak memanggil 4 santo malam untuk membantunya melawan para iblis. Sebaliknya, dia membutuhkan mereka untuk membantu mencari reruntuhan dinasti tersebut. "Ya, Tuan," jawab keempatnya serempak. "Ingat, rahasiakan ini, tidak seorang pun boleh tahu tentang ini. Setelah urusanku di sini selesai, aku akan mencarimu," peringatkan Xiang Shaoyun. Keempat santo malam kemudian pergi. Tidak ada yang tahu tentang hubungan mereka dengan Xiang Shaoyun. Tidak lama setelah keempat santo malam pergi, para iblis melancarkan serangan besar-besaran secara tiba-tiba.
Beberapa dewa iblis bergegas keluar dari alam iblis, mengintensifkan perang ke tingkat yang sama sekali baru. Untungnya, para dewa manusia juga berada di medan perang. Jika tidak, lebih banyak manusia akan binasa dalam perang. Para iblis jelas merencanakan sesuatu dengan serangan mendadak mereka. Selain dewa iblis, sejumlah besar Saint iblis tingkat puncak juga menyerang dari beberapa arah yang berbeda. Mereka bertujuan untuk menembus garis pertahanan umat manusia dan memasuki wilayah manusia. Xiang Shaoyun berhenti bersikap rendah diri dan bergabung dengan medan perang bersama seluruh rakyatnya. Ini adalah perang antar ras. Tidak akan ada ampunan yang ditunjukkan. Meskipun Xiang Shaoyun memiliki garis keturunan iblis, dia tidak menyetujui cara-cara haus darah para iblis. Bagaimanapun, wilayah kekuasaan itu bukanlah lingkungan hidup yang cocok bagi para iblis. Kecuali mereka dapat sepenuhnya menembus batas wilayah kekuasaan itu, mereka tidak akan mampu mengubah wilayah itu menjadi lingkungan hidup yang cocok. Penarikan klan Nether ke Kaisaran adalah bukti yang sempurna. Karena itu, Xiang Shaoyun merasa berkewajiban untuk menghentikan upaya bodoh para iblis tersebut. Suatu hari nanti aku akan mampu menaklukkan seluruh wilayah kekuasaan dan membawa perdamaian abadi, sumpah Xiang Shaoyun saat melangkah ke medan perang. Bab 1526. Xiang Shaoyun yang perkasa. Perang antar ras sangatlah kejam. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan selamat dari perang tanpa cedera. Hanya mereka yang siap mati yang akan memasuki medan perang seperti itu. Jika seseorang menunjukkan rasa takut bahkan sebelum melangkah ke medan perang, ia hanya akan mati setelah melangkah ke sana. Xiang Shaoyun membawa semua anak buahnya ke medan perang. Bahkan Mani pun dilepaskan. Karena situasinya semakin serius, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Saat Xiang Shaoyun memasuki medan perang, pandangannya tertuju pada 10 Saint iblis di dekatnya. Dao waktu berputar di dalam mata Dao ilahinya. Waktu seolah membeku sementara para Saint iblis juga berhenti bergerak. Dengan menggunakan jarinya sebagai pedang, Xiang Shaoyun menebas para iblis, memenggal kepala mereka dan mengambil inti iblis mereka. Dalam satu gerakan, dia membunuh 10 Saint iblis. Perbuatannya mengejutkan semua manusia di sekitarnya. Hal itu terutama berlaku untuk markis musim semi yang lembut, yang juga tidak jauh darinya. Markis itu sangat ketakutan hingga mulai gemetar. Jika Xiang Shaoyun ingin membunuhnya, dia mungkin akan langsung terbunuh. Untungnya, pangeran kelima bersama mereka, pikir Liu Chun sambil menelan ludah. Bergerak lincah seperti naga pengembara, Xiang Shaoyun melayang di langit di atas medan perang, membunuh satu demi satu Saint iblis. Ia bergerak dengan riang dan tanpa beban, memancarkan aura yang membuatnya tampak seolah-olah ia tidak berada di medan perang yang sengit sama sekali. Beberapa kultivator wanita yang hadir terpikat oleh keanggunannya. Matilah kau, manusia, raungan iblis serigala suci agung saat ia berubah menjadi 88 klon yang semuanya menyerbu Xiang Shaoyun bersama-sama. Saat untaian energi iblis yang tajam melesat keluar, ruang terkoyak menjadi beberapa bagian di jalannya. Ini adalah serangan yang cukup kuat untuk membunuh setiap suci agung. Iblis serigala itu sangat kuat. Bahkan seorang yang dianggap sebagai dewa pun akan mempertaruhkan nyawanya dengan menghadapi iblis ini. Dengan Xiang Shaoyun mengerahkan seluruh kekuatannya, indranya menjadi tajam, dan mata Dao ilahinya luar biasa. Dengan sekali pandang, dia melihat menembus teknik iblis serigala itu. Setelah menyelimuti kedua tinjunya dengan petir warna-warni, dia melemparkan tinjunya ke depan. Tinju petir kekacauan primal. Dengan dukungan energi kekacauan purba, dia melancarkan serangan yang luar biasa kuat, seketika menghancurkan pedang energi yang dikirim oleh iblis serigala. Karena tidak dapat mundur tepat waktu, iblis serigala terkena serangan di bagian bawah tubuhnya dan terluka parah. Karena sangat ketakutan, iblis serigala itu buru-buru mundur dan melancarkan lebih banyak tebasan untuk mencegah Xiang Shaoyun mengejarnya. Sayangnya, Xiang Shaoyun mengabaikan serangannya dan malah menginjaknya. Ledakan. Xiang Shaoyun dengan sempurna melepaskan kekuatan 9 langkah Nether milik Overlord, menghancurkan iblis serigala hingga lumat. Dia tidak berniat membiarkan semuanya berakhir di sini. Dia melesat maju, meninggalkan bayangan di jalannya, dan meraih kepala iblis serigala. Kemudian dia menggali inti iblis itu keluar. Semua orang suci yang melihat tindakannya terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Begitu saja, seorang Saint iblis agung terbunuh. Mereka mungkin tidak akan begitu terkejut jika yang melakukan pembantaian adalah seorang dewa, tetapi yang melakukannya hanyalah seorang raja muda di antara para Saint yang tingkat kultivasinya bahkan lebih rendah dari mereka. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Sungguh layak menjadi seseorang yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat hutan suci, ketika dia menjadi dewa, siapa yang bisa menandinginya? Sepertinya dia akan menjadi salah satu pemenang gelar Guardian, sungguh mengagumkan. Siapa yang mengatakan bahwa tuan muda ini adalah iblis kala itu, orang itu pasti buta. Dia menggunakan energi kekacauan purba, kan, sungguh aneh. Setelah membunuh iblis serigala, Xiang Shaoyun mengamati sekelilingnya.
Dia melihat bahwa yang lain semuanya terlibat dalam pertempuran sengit, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk membantu. Bahkan jika para wanitanya juga bertarung dengan sengit, dia tidak membantu. Jika mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, mereka tidak akan menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri karena telah memasuki medan perang seperti itu. Bukan karena Xiang Shaoyun berhati dingin, tetapi karena kekacauan telah tiba. Hanya dengan bertarung mempertaruhkan nyawa seseorang akan mendapatkan kekuatan yang cukup untuk bertahan hidup di dunia yang kacau. Xiang Shaoyun berkata, tetaplah di sini dan lawan para iblis, jangan ikut campur dalam pertarungan antar dewa, aku akan memasuki alam iblis. Lalu dia menukik ke arah pintu masuk. Pintu masuk itu adalah area dengan jumlah iblis dan ahli iblis terbanyak. Bahkan para santo agung pun tidak akan berani menerobos masuk dengan gegabah, karena itu sama saja dengan kematian. Berani sekali, semuanya, bekerja sama untuk membunuh anak itu, terroret seorang iblis. Selanjutnya, gelombang energi jahat menyembur keluar dari pintu masuk dan menyelimuti Xiang Shaoyun. Bahkan seorang dewa palsu pun akan mundur menghadapi serangan seperti itu. Xiang Shaoyun mengayunkan kedua tangannya dan membentuk perisai yin yang di hadapannya. Dengan kekuatan hidup dan mati, sebuah perisai berputar yang menakutkan dan sangat misterius muncul. Ketika serangan mengenai perisai, semua energi dialihkan atau dipantulkan kembali ke arah iblis. Banyak iblis di dekatnya seketika berubah menjadi tumpukan daging cincang, ratapan bergema di udara tanpa henti. Xiang Shaoyun memaksakan dirinya maju saat perisai yin yang bekerja semakin baik. Perisai yin yang ditingkatkan adalah hasil kerja kerasnya baru-baru ini, yang telah memperdalam pemahamannya tentang Dao Yin dan Yang. Sekitar 100 ahli iblis menyerbu ke arah Xiang Shaoyun, sebagian besar dari mereka adalah Raja Iblis. Rentetan serangan mengerikan dilancarkan ke arah Xiang Shaoyun. Hanya seorang jenius ulung yang telah memahami jalan agung seperti Xiang Shaoyun yang berani menghadapi rentetan serangan seperti itu. Bertahan sepenuhnya bukanlah pilihan yang cerdas, menggunakan serangan sebagai pertahanan adalah pilihan terbaik, gumam Xiang Shaoyun saat medan energi kacau muncul di sekelilingnya. Untaian demi untaian energi yin hitam melayang di sekitarnya, menyebabkan semua serangan yang datang menyimpang dari lintasannya dan meleset sepenuhnya darinya. Pergi! Xiang Shaoyun meraung dan menyelimuti tubuhnya dengan energi kekacauan purba sebelum menghujani para iblis di bawahnya dengan pukulan 5 warna. Dia tidak menahan diri, melepaskan serangan yang setara dengan apa yang bisa dilakukan oleh para dewa semu. Tidak ada sein iblis yang bisa menghalanginya saat iblis yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Serangan-serangan itu begitu brutal sehingga bahkan inti iblis mereka pun tidak luput dari kehancuran. Pangeran ke-19 dari klan Nether Kekaisaran, apakah kau telah mengkhianati klan Nether Kekaisaran? Kau pantas mati, raungan iblis naga semu dewa. Iblis naga jahat itu adalah Xie Gong, seorang pangeran dari klan naga jahat. Dia pernah melihat Xiang Shaoyun selama kampanye mereka melawan klan pemangsa kegelapan. Saat itu, Xiang Shaoyun bahkan telah membunuh salah satu temannya. Karena itu, dia masih mengingat Xiang Shaoyun dengan jelas. Bab 1527. Melawan naga iblis semu dewa. Ketika Xiang Shaoyun mendengar naga iblis itu menyebut identitasnya sebagai pangeran klan Nether Kekaisaran, niat membunuh yang kuat berkobar di matanya. Matanya berubah abu-abu saat dia menyapu pandangannya dan merampas kekuatan hidup naga iblis itu. Namun, Xie Gong menunjukkan kekuatan yang sesuai dengan seorang pangeran naga iblis. Energi iblis klan naga iblis sangat terkait dengan energi kematian. Dengan demikian, hanya sedikit kekuatan hidupnya yang dirampas oleh mata kematian Xiang Shaoyun. Tatapan yang menakutkan. Aku tidak boleh menatap matanya, pikir Xie Gong dalam hati sambil menyerbu ke arah Xiang Shaoyun dalam wujud manusianya. Dengan gerakan cakarnya yang santai, dia melepaskan serangan yang mengancam akan menghancurkan dunia. Bahkan seorang sudo dewa pun akan kesulitan menghadapi serangan seperti itu. Sementara itu, Xiang Shaoyun menghadapi serangan itu secara langsung tanpa rasa takut. Melilitkan petir kekacauan purba di sekitar tinjunya, dia melayangkan pukulan dengan niat tinju yang tak terbatas. Pertempuran sengit meletus antara Xiang Shaoyun dan Xie Gong, seketika menimbulkan keributan besar di medan perang. Mengenakan pakaian bela diri hitam, Xiang Shaoyun dengan santai melancarkan serangan demi serangan dengan punggung tegak sempurna. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan setiap pukulannya penuh kekuatan, membuatnya tampak seperti anak surgawi. Dalam wujud manusianya, Xie Gong bertubuh tinggi dan tegap. Aura menyeramkan menyelimuti tubuhnya, sementara sisik naga di lengannya terlihat saat ia mencakar berulang kali, menampilkan citra kekuatan yang mengejutkan. Keduanya adalah ahli sejati, dan mereka bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya sedikit yang mampu mengimbangi gerakan mereka, dan hanya dalam beberapa kedipan mata, mereka telah bertukar lebih dari 1000 gerakan. Serangan Xiang Shaoyun dengan petir kekacauan purba mungkin kuat, tetapi Xie Gong juga bukan orang lemah. Terlebih lagi, naga-naga iblis memiliki pertahanan yang kuat. Tidak akan mudah bagi Xiang Shaoyun untuk menekan mereka. Setelah bentrokan terus-menerus,
lengan Xiang Shaoyun mulai terasa mati rasa. Sein lain pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Hanya sedikit Sein yang berani berbentrok langsung dengan naga iblis. Xie Gong terkejut melihat betapa kuatnya Xiang Shaoyun. Bahkan dia hanya mampu memperoleh sedikit keunggulan atas Xiang Shaoyun. Kutukan naga iblis. Tak ingin memperpanjang pertempuran, Xie Gong melontarkan kutukan mengerikan dari mulutnya. Kutukan itu berbentuk kepala naga. Ia memancarkan aura jahat yang akan langsung mengikis tubuh dan jiwa seseorang begitu disentuh. Xiang Shaoyun sudah lama mengetahui kemampuan klan naga iblis. Saat kutukan itu dilepaskan, dia bergerak menjauh dan menghindarinya. Pada saat yang sama, pedang hitam iblis ilahi muncul di tangannya. Dia mengayunkannya ke arah Xie Gong, mengerahkan setiap tebasan dengan energi kematian yang mengerikan. Setiap tebasan diarahkan tepat ke titik yang sama saat ia mencoba membunuh Xie Gong sebelum Xie Gong dapat membalas. Namun, tingkat kultivasi Xie Gong lebih tinggi, memberinya waktu reaksi yang cepat. Ia menghindari tebasan yang datang tepat sebelum ia terkena serangan. Mengaum. Raungan naga terdengar, mengejutkan Xiang Shaoyun dan membuatnya bergejolak, hampir membuatnya muntah darah. Xie Gong memanfaatkan kesempatan itu untuk mencakar Xiang Shaoyun berulang kali. Bahkan dengan tubuh Sudo Dewa Xiang Shaoyun, banyak luka tertinggal di tubuhnya. Harus diakui bahwa Xiang Shaoyun masih belum cukup kuat untuk melawan naga iblis Sudo Dewa. Naga iblis itu tidak lebih lemah dari para ahli alien dengan tingkat kultivasi yang sama. Tidak heran mereka adalah salah satu dari 4 klan iblis terkemuka. Aku akan mencabik-cabikmu, terroaret Xie Gong, yang tampak semakin agresif seiring berjalannya pertempuran. Dia mencengkeram tubuh Xiang Shaoyun, berusaha merobek Xiang Shaoyun menjadi 2. Tatapan Xiang Shaoyun berubah serius saat dia dengan cepat mengayunkan lengannya. Energi kehidupan dan energi kematian di dalam tubuhnya saling berjalin dan membentuk lingkaran. Sebuah kekuatan dahsyat menyembur keluar dari lengannya dan membelokkan serangan Xie Gong kembali ke arah Xie Gong. Telapak tangan Tai Chi Yin Yang. Setelah mengalihkan serangan Xie Gong, Xiang Shaoyun mengayunkan lengannya dengan cepat, mengirimkan banyak serangan telapak tangan yang dialiri energi kematian ke arah Xie Gong. Serangan-serangan itu berhasil melukai Xie Gong dengan serius. Xie Gong tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan kembali ke wujud aslinya. Seekor naga iblis yang menakutkan muncul di hadapan Xiang Shaoyun. Naga itu sangat besar, dengan sisik hitam tebal yang membentang di sepanjang tubuhnya dan memberinya penampilan yang menyeramkan. Setelah Xie Gong kembali ke wujud aslinya, kekuatan tempurnya mencapai level dewa. Bahkan seorang Sudo Dewa pun akan ditelan hidup-hidup jika menghadapinya dalam wujudnya saat ini. Dengan satu cakar, sejumlah besar ruang runtuh, menciptakan badai arus spasial di langit. Sebelum Xiang Shaoyun dapat memanggil klon jiwanya, dia terkena serangan dan terlempar. Seluruh tubuhnya retak karena menderita luka yang mengerikan. Selanjutnya, Xie Gong membungkuk dan mencoba menelan Xiang Shaoyun hidup-hidup. Pada titik ini, Xiang Shaoyun secara alami berhenti menahan diri. Klon Dewa Semuanya terbang keluar dan terlibat dalam pertarungan sengit lainnya dengan naga iblis itu. Di antara mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang sama, Xiang Shaoyun, dengan fisik awal mulanya, adalah yang terkuat. Bahkan Xie Gong pun tidak akan mampu menandinginya. Dengan jurus penghancur Dao Kosmos, Xiang Shaoyun memukul Xie Gong dengan sangat keras hingga sisik naganya rontok, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Xie Gong tidak pernah membayangkan bahwa ia akan memiliki lawan yang lebih kuat darinya. Ia sepenuhnya mengaktifkan kemampuan naga iblisnya, semakin meningkatkan kekuatan tempurnya hingga mencapai titik di mana ia dapat melawan para dewa. Xiang Shaoyun juga tidak menyembunyikan apapun saat ia melepaskan energi kekacauan purba miliknya. Sifat destruktif dari energi kekacauan purba tersebut mendorong kekuatan tempurnya ke tingkat yang tak terbayangkan. Keduanya saling berbenturan berulang kali, memaksa manusia dan iblis di sekitarnya untuk berpencar jauh. Tanah retak saat benturan mereka menyebarkan kehancuran kemana-mana. Para ahli yang berada di kejauhan terdiam ketika melihat pertempuran sengit itu. Huang Tianji terdiam dan bergumam, bagaimana dia bisa sekuat ini? Sebelumnya, ia masih menyimpan gagasan untuk melawan Xiang Shaoyun. Namun setelah menyaksikan Xiang Shaoyun bertarung melawan Xie Gong, ia memadamkan semua pikiran tentang balas dendam. Bahkan, ia khawatir Xiang Shaoyun akan membalas dendam kepadanya. Seseorang dengan kekuatan tempur yang setara dengan dewa terlalu menakutkan. Liu Chun memiliki pemikiran yang sama. Sedikit rasa tidak puas yang dia rasakan terhadap Xiang Shaoyun lenyap sepenuhnya. Ini adalah pertama kalinya Liu Qingchen melihat klon jiwa Xiang Shaoyun. Dalam hati, dia tersentak, apakah ini kekuatan asli bos? Pantas saja dia selalu begitu tak kenal takut. Sebelumnya, Liu Qingchen mengira bahwa ia akan mampu mengalahkan Xiang Shaoyun dalam beberapa tahun setelah memasuki alam Dewa Semu. Namun sekarang, hal itu tampaknya tidak mungkin lagi. Setan, jadilah batu loncatan bagi pangeran ini, teriak Liu Qingchen sambil menyerbu ke arah setan yang berada di dekatnya. Dia bukanlah orang yang mudah patah semangat. Bab 1528.
Krisis yang akan datang. Sebagai salah satu dari 4 klan iblis terpenting, setiap naga iblis memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Seperti naga-naga dari binatang buas iblis, naga iblis dapat melepaskan kekuatan tempur lebih dari 10 kali lipat tingkat kultivasi mereka yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa naga iblis adalah ras pejuang. Sayangnya, Xie Gong bertemu dengan Xiang Shaoyun, seorang manusia luar biasa. Bahkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia masih terluka parah akibat penguasaan Xiang Shaoyun atas kedalaman kekuatan. Terlepas dari apakah itu dao waktu atau dao kematian, masing-masing adalah dao agung yang tak tertandingi yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Sebagai seseorang yang telah memahami kedua dao ini, Xiang Shaoyun tentu saja bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan kultivator biasa. Akhirnya, Xie Gong tak tahan lagi dan melarikan diri menuju pintu masuk alam iblis. Pengkhianat klan Nether Kekaisaran, aku pasti akan mendapatkan penjelasan dari klan Nether Kekaisaran tentang ini, ancam Xie Gong sebelum mundur. Apakah kau punya kesempatan untuk melakukannya? Tanya Xiang Shaoyun dingin sambil melepaskan serangan terkuatnya. Sebuah kepalan tangan 9 warna jatuh dari langit, bertujuan untuk menghancurkan Xie Gong sepenuhnya. Tepat ketika pukulan itu hendak mengenai Xie Gong, semburan energi alam dewa melesat keluar dan menghentikan pukulan tersebut. Jangan pernah bermimpi membunuh pangeran kami, kaulah yang seharusnya mati. Sebuah suara lain terdengar saat serangkaian panah energi melesat ke depan. Anak panah itu bergerak cepat, langsung mengenai Xiang Shaoyun. Bahkan dengan mata dao ilahinya, dia hampir saja gagal mengenai anak panah yang datang. Seluruh bulu kuduknya berdiri saat dia mengaktifkan ikat kepala naga jiwa Nether dan mengelilingi dirinya dengan penghalang sebelum buru-buru menjauh. Ledakan. Penghalang itu dihantam, mengakibatkan suara gemuruh keras saat dia terlempar. Jika bukan karena ikat kepala naga jiwa Nether, serangan itu pasti akan membunuhnya. Pendatang baru itu adalah dewa iblis dengan duri di sekujur tubuhnya. Setiap duri memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tidak ada dewa biasa yang mampu menandinginya. Pendatang baru itu menghela napas, dia selamat. Sayang sekali. Kemudian, ia buru-buru mundur ke pintu masuk bersama Xie Gong. Bukan karena ia tidak ingin maju, tetapi ia dapat merasakan kehadiran beberapa dewa yang kuat di dekatnya. Jika ia maju, beberapa dewa manusia yang kuat mungkin akan datang untuknya. Karena misinya adalah melindungi pangeran, bukan menyerang musuh, maka akan sia-sia baginya untuk maju. Klon jiwa Xiang Shaoyun dipukul mundur, sehingga ia tidak punya pilihan selain memanggil klonnya kembali ke dalam tubuhnya. Ia menggunakan kedalaman kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya dan melarutkan sejumlah besar kristal suci untuk mengisi kembali energinya. Aku benar-benar tidak boleh ceroboh di medan perang, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Dia tidak lagi berani bergegas ke pintu masuk alam iblis. Sebaliknya, dia terus memburu para iblis di sekitar pintu masuk. Setelah bertempur tanpa henti selama setengah bulan, Xiang Shaoyun akhirnya kembali ke perkemahannya untuk memulihkan diri. Sekitar 1/4 dari pasukannya telah tewas dalam pertempuran, dan hanya tersisa sekitar 200 orang. Bahkan beberapa penjaga serigala pun telah gugur. Perang memang benar-benar kejam. Xiang Shaoyun merasa sedih dengan apa yang dilihatnya. Ia bahkan bertanya-tanya apakah ia terlalu kejam terhadap bangsanya sendiri, tetapi ketika ia memikirkan kekacauan yang akan datang, kekejaman kecil yang telah ia tunjukkan kepada rakyatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan datang. Sekali lagi, Xiang Shaoyun memasuki masa kultivasi yang tenang. Setelah setengah bulan bertarung, dia telah membunuh 7 Sein Iblis Agung, puluhan Sein Iblis, dan iblis-iblis lainnya yang tak terhitung jumlahnya, sehingga ia mendapatkan banyak poin kontribusi. Namun, dia tidak peduli dengan poin kontribusinya. Baginya, dia hanya berada di sini untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh tuannya. Orang-orang dari berbagai organisasi mengetahui bahwa Raja Muda di antara para orang suci yang telah membunuh iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya bukanlah orang lain selain Xiang Shaoyun. Dia telah berhasil mendapatkan rasa hormat mereka. Mereka yang sebelumnya mencurigai Xiang Shaoyun sebagai iblis telah menghapus semua kecurigaan mereka. Jika Xiang Shaoyun adalah iblis, mengapa dia mengerahkan begitu banyak upaya untuk membunuh iblis? Mereka dari klan Yu dan Di juga telah menerima kabar tentang kemunculan Xiang Shaoyun dan Yu Kaidi. Kedua klan tersebut segera mengirimkan para ahli alam dewa untuk menghadapi Xiang Shaoyun. Kelompok klan Yu dipimpin oleh Yu Huayan. Dengan 2 sudo dewa, mereka bergegas dengan kecepatan tinggi. Karena kota Bloodsin di gurun barat juga diserang oleh iblis, klan Yu tidak dapat mengerahkan terlalu banyak pasukan mereka untuk Xiang Shaoyun. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengirim kelompok kecil. Jika mereka membiarkan kota Bloodsin dikuasai, mereka juga akan menderita. Tentu saja, mereka juga bertaruh pada kenyataan bahwa Xiang Shaoyun tidak akan selalu dilindungi oleh para dewa. Dengan kekuatan Yu Huayan, mungkin dia bisa mendapatkan Yu Kaidi kembali. Adapun klan Di, mereka mengirimkan Kasim Dong. Dia adalah seorang ahli alam kelahiran kembali tingkat ketiga. Seseorang dengan kekuatan seperti itu umumnya dapat pergi kemanapun mereka mau di wilayah kekuasaan tersebut.
Selain Kasim Dong, ada 5 orang lain dalam kelompok itu, dan tak satu pun dari mereka lebih lemah dari seorang Mahasuci. Salah satunya bahkan adalah seorang Dewa Semu. Kelompok seperti itu cukup kuat untuk menghadapi organisasi tingkat 8 sekalipun. Kasim Dong diperintahkan untuk melakukan segala cara untuk membunuh Xiang Shaoyun. Mereka tidak boleh membiarkan Xiang Shaoyun selamat. Perintah keduanya adalah menangkap Yu Kaidi. Kedua kelompok berangkat pada waktu yang berbeda, tetapi tujuan mereka sama. Xiang Shaoyun tentu saja tidak menyadari krisis yang akan datang. Dia masih diam-diam berlatih dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dari pertempuran itu, kultivasinya telah meningkat dari pertengahan tahap keempat ke akhir tahap keempat alam pertempuran surga. Bisa dikatakan bahwa dia berkembang dengan kecepatan kilat. Selain itu, kultivasi iblisnya juga telah berkembang pesat berkat inti iblis yang telah ia konsumsi. Dia tidak akan pernah melupakan saat-saat ketika dia kehilangan kultivasi astralnya. Pada saat itu, kultivasi iblisnya adalah alasan dia bisa bertahan hidup. Dengan demikian, dia tidak akan meninggalkan kultivasi iblisnya. Namun, dia akan menahan diri untuk tidak menggunakan kultivasi iblisnya melawan iblis. Mungkin itu adalah reaksi naluriah yang disebabkan oleh darah iblis yang mengalir di dalam dirinya. Dia juga tidak lupa untuk mengasah teknik pedang yin-nya. Dia merasa bahwa jika ingin menyerang alam iblis, dia membutuhkan teknik pedang yin. Dia tidak boleh lengah saat menghadapi dewa iblis. Teknik pedang yin adalah teknik tingkat dewa. Teknik ini sangat ampuh, dan klon jiwanya lebih dari mampu melepaskan sebagian dari kekuatan sejati teknik tersebut. Selain itu, Xiang Shaoyun juga telah menempa kembali pedang pembunuh langit penguasa di lautan kosmos astralnya. Sebelumnya, pedang itu telah hancur berkeping-keping. Dia telah memelihara pedang itu di lautan kosmos astralnya karena dia ingin menempa senjata yang benar-benar cocok untuknya dengan pecahan-pecahan tersebut. Dengan menggunakan sari darahnya sendiri dan energi awal mula yang primal, ia mampu menempa prototipe senjata. Ia hanya kekurangan beberapa material tingkat dewa terbaik untuk sepenuhnya menyelesaikan Overlord Sky Flying Saber. Bab 1529. Jika kau ingin bertarung, kita akan bertarung. Terlepas dari apakah itu pedang suci bercahaya, pedang hitam iblis ilahi, atau pedang Ibu Yin, tak satu pun dari mereka adalah senjata yang terikat dengan kehidupan Xiang Shaoyun. Hanya pedang pembunuh langit penguasa yang dipelihara di dalam tubuhnya yang merupakan senjata paling cocok untuknya. Sayangnya, dia masih belum memiliki bahan yang sesuai untuk menyelesaikan pedang tersebut. Jika tidak, dia pasti sudah bisa mulai menggunakannya. Jika aku bisa mendapatkan satu lagi batu kekacauan purba, itu akan sempurna, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Setelah beristirahat selama setengah bulan, ia mengakhiri sesi kultivasinya dan melanjutkan perburuannya. Ia ingin memanfaatkan sisa 2,5 tahunnya untuk mencapai alam pertempuran surga tingkat lanjut. Pada titik itu, klon jiwanya mungkin akan cukup kuat untuk melawan para dewa. Setelah mengakhiri sesi kultivasinya, ia mendapati sejumlah besar orang telah tiba di luar perkemahannya. Ia mengetahui dari hantu pemakan bahwa mereka adalah kultivator yang tidak berafiliasi. Mereka ingin melayani dan melindungi wilayah kekuasaan, tetapi sayangnya, kekuatan mereka terbatas dan tidak mampu mencapai banyak hal dalam perang. Ketika mereka mengetahui bahwa Xiang Shaoyun adalah murid seorang penjaga agung dan mendengar tentang ketenarannya baru-baru ini, mereka memutuskan untuk mengikuti Xiang Shaoyun. Tuan Agung, saat ini kita kekurangan personel, para kultivator yang tidak berafiliasi ini sama sekali tidak lemah, akan lebih baik jika kita menerima mereka, kata hantu pemakan. Xiang Shaoyun berpikir sejenak dan setuju, baiklah. Mari kita lihat. Entah itu untuk memperkuat sekte Ziling atau untuk melawan para iblis, dia perlu bertemu dengan para kultivator ini. Sekitar 150 kultivator independen berkumpul di luar perkemahan. Orang-orang dengan berbagai tingkat kultivasi ada di antara mereka, dari kultivator alam kenaikan naga hingga kultivator alam pertempuran surga. Ada pria, wanita, muda, dan tua. Semuanya memandang Xiang Shaoyun dengan rasa hormat di mata mereka. Penampilan Xiang Shaoyun setengah bulan yang lalu telah cukup membuktikan kekuatannya. Ia praktis dijamin mendapatkan tempat sebagai salah satu penjaga baru saat ini. Terlebih lagi, ia juga merupakan ketua sekte muda sekte Ziling. Semua orang juga tahu bahwa meskipun ia adalah ketua sekte muda, ia adalah pemimpin sejati sekte tersebut karena ketua sekte telah menghilang. Bagi para kultivator yang tidak berafiliasi ini, mengikuti seseorang yang begitu muda dan penuh potensi mungkin adalah pilihan yang paling cerdas. Salam, Overlord, sapa para kultivator yang tidak berafiliasi. Tenang saja, ku dengar kau tertarik untuk mengikutiku, tanya Xiang Shaoyun. Kami bersedia menjadi pengikut setia Anda, Overlord, jawab para kultivator yang tidak berafiliasi. Aku percaya kata-katamu, namun, kau masih harus melewati ujianku sebelum aku bisa menerimamu tanpa ragu. Aku tidak ingin memiliki orang-orang yang tidak setia di sisiku, kata Xiang Shaoyun dingin. Mereka yang ingin mundur masih boleh melakukannya, jika ada yang berani mendekatiku dengan niat tidak setia, aku berjanji kau akan menderita.
Ia pertama-tama menjelaskan semuanya agar sebagian dari mereka yang datang dengan niat tidak murni mundur karena takut. Benar saja, setelah peringatannya, beberapa orang pergi dengan tenang. Xiang Shaoyun tidak mengatakan apapun untuk mencegah mereka pergi. Ia membiarkan hantu pemakan menguji orang-orang yang masih tinggal. Dengan metode hantu pemakan, mereka yang diuji tidak akan mampu menimbulkan banyak masalah. Sebenarnya, hantu pemakan telah menemukan beberapa kandidat berbakat di antara para kultivator. Jika mereka dapat membuktikan kesetiaan mereka, dia tidak keberatan mengerahkan upaya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mengatasi kerumunan, Xiang Shaoyun bersiap untuk kembali ke medan perang. Kali ini, ia berniat untuk langsung menyerbu ke alam iblis. Hanya dengan begitu ia dapat mengeluarkan seluruh potensinya dan mempercepat pertumbuhannya. Dia tidak ragu untuk melaksanakan rencana yang ada dalam pikirannya. Alih-alih langsung menyerbu ke pintu masuk, dia bermaksud mendekat secara diam-diam. Lagi pula, Dewa Iblis melindungi pintu masuk tersebut. Dia harus mendekati salah satu dewa secara diam-diam sebelum menyergap dan membunuh dewa tersebut. Mungkin metode seperti itu dapat menanamkan rasa takut pada para penyerbu iblis ini. Namun sebelum Xiang Shaoyun dapat memulai, Yu Huayan dan dua dewa palsu tiba. Seperti Ratu Bunga, kecantikan Yu Huayan mekar dan menarik perhatian banyak kultivator. Mereka semua terkesima melihat kecantikannya. Dia bergegas langsung menuju perkemahan Xiang Shaoyun. Dengan kekuatannya, dia tentu saja tidak terpengaruh oleh formasi yang telah ditempatkan Xiang Shaoyun di perkemahan itu. Meskipun begitu, dia tidak berani menerobos masuk secara gegabah. Dia berhenti di luar dan berkata, "Xiang Shaoyun, Yu Kaidi, keluarlah." Xiang Shaoyun dan Yu Kaidi tahu bahwa mereka harus menghadapi ini. Bergandengan tangan, mereka berjalan keluar. "Pergi, aku tidak akan ikut denganmu," kata Yu Kaidi dengan tenang. "Kejadian yang kau alami telah menimbulkan kegaduhan besar, jika kau tidak kembali bersamaku. Aku khawatir bahkan para tetua pun harus turun tangan, kemudian, kalian berdua akan menderita," bujuk Yu Huayan dengan tenang, alih-alih menggunakan kekerasan. "Meskipun seluruh klanmu datang, Kaidi tidak akan ikut denganmu, dia sudah menjadi wanitaku," tegas Xiang Shaoyun sambil merangkul Yu Kaidi. "Apa, kau sudah melakukan perbuatan kotor itu?" seru Yu Huayan, wajahnya langsung muram. "Apa maksudmu dengan perbuatan kotor? Kita telah menjadi sahabat selama lebih dari 2 kehidupan, kita ditakdirkan untuk bersama. Jika kalian terus-menerus mengganggu kami, suatu hari nanti aku akan menerobos masuk ke klan kalian dan membalikkannya," kata Xiang Shaoyun. "Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu?" kata Yu Huayan, sangat marah. Aura dewanya melonjak dan menekan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi aura menakutkan itu dengan punggung tegak. "Jika kau ingin bertarung, kita bertarung." Kemudian dia melepaskan kekuatan tempurnya, yang setara dengan kekuatan Dewa Semu. Jika dia menggunakan klon jiwanya, dia bahkan bisa menandingi Yu Huayan. Yu Kaidi berdiri teguh di sisi Xiang Shaoyun. Auranya juga meledak saat wujud hantu Phoenix muncul, mengelilinginya dalam kobaran api yang dahsyat. Tidak seperti Xiang Shaoyun, Yu Kaidi telah menggabungkan kekuatannya dari kehidupan sebelumnya ke dalam tubuhnya saat ini. Dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya yang sebelumnya tersegel. Tak lama lagi, dia akan sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatannya. Itulah mengapa dia mampu tumbuh begitu pesat. "Baiklah, aku sendiri yang akan menangkap kalian berdua dan menyuruh para tetua untuk menangani kalian," kata Yu Huayan dengan marah sambil mengulurkan tangan ke arah keduanya. Aura alam dewanya tertuju pada keduanya saat dua telapak tangan berbentuk bunga dengan cepat melayang keluar. "Apa kau benar-benar berpikir kami mudah dikalahkan?" geram Xiang Shaoyun dengan tatapan kejam di matanya. Seketika itu juga, dia melepaskan domain neter kekaisaran. Di alam neter kekaisaran, dia akan mampu menghadapi Yu Huayan bahkan jika dia adalah seorang dewa. Wajah Yu Huayan berubah muram saat dia buru-buru mundur. Namun, Xiang Shaoyun terlalu dekat, dan dia tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Dan dengan demikian, dia dikepung oleh alam neter kekaisaran. Bab 1530. Kamu kucing kecil. Domain neter kekaisaran Xiang Shaoyun meliputi area yang sangat luas, menjebak Yu Huayan di dalamnya bahkan sebelum dia sempat melarikan diri. Meskipun demikian, dia bereaksi dengan cara yang sesuai dengan identitasnya sebagai kultivator alam dewa. Seketika, bunga api melilit tubuhnya, dan untaian energi alam dewa mengisolasi efek penekan domain neter kekaisaran dari tubuhnya. "Apakah ini alam neter kekaisaran? Sayang sekali kultivasimu terlalu rendah, kau tidak akan mampu menekanku," kata Yu Huayan dingin sambil membentuk segel tangan dan menyerang batas-batas alam neter kekaisaran. "Begitukah?" kata Xiang Shaoyun sambil klon jiwanya terbang keluar. Mata mautnya yang menakutkan menatap Yu Huayan. Yu Huayan sama sekali tidak menyadari tatapan maut Xiang Shaoyun. Saat tatapannya tertuju padanya, dia menyadari bahwa kekuatan hidupnya melemah. Dia mulai kehilangan ketenangannya. Sebagai seseorang yang telah memasuki alam kelahiran kembali, kematian bukanlah lagi kekhawatiran baginya. Namun,
melemahnya kekuatan hidupnya membuatnya jelas merasakan sensasi kematian. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia selamat, dia akan kehilangan kemudahannya. Saat dia panik, Xiang Shaoyun muncul di sampingnya. Dawa waktu aktif, memungkinkannya untuk melihat dirinya sendiri menjadi tua. Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang dewa pun tidak dapat hadapi dengan tenang. Saat jari pedang Xiang Shaoyun menebas leher Yu Huayan, darah menyembur keluar. Namun, dia tidak terbunuh. Berkat kecepatan reaksinya, dia berhasil pulih dari keterkejutannya ketika pedang jari itu tiba, dan nyaris menghindari tebasan tersebut. Kau tak bisa lolos dariku, kata Xiang Shaoyun sambil menatapnya dengan mata mautnya. Bahkan tanpa tatapan matanya bertemu, energi kematian yang mengerikan mendarat di tubuh Yu Huayan dan mulai mengambil kekuatan hidupnya. Sepasang mata Xiang Shaoyun pada dasarnya mirip dengan malaikat maut. Pada saat yang sama, fondasi jiwa Xiang Shaoyun muncul, membentuk penjara energi yang secara bersamaan menekan dan menyerang Yu Huayan. Yu Huayan terpaksa bertahan sambil mengelilingi dirinya dengan lapisan demi lapisan energi alam dewa. Namun, ia sangat melemah di ranah tersebut, tekanan yang menekan memaksanya kembali ke alam dewa semu. Dengan demikian, ia tidak mampu menghentikan serangan berulang Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan belas kasihan saat pukulan-pukulannya yang dominan menghujani Yu Huayan. Dia menganggap klan Yu menjijikkan, jadi dia tidak menahan diri dalam serangannya. Dengan kedalaman kekacauan purba, dia menerobos pertahanan Yu Huayan. Sementara itu, Yu Huayan merasa sangat kesal. Di bawah tatapan maut yang menakutkan dan penindasan dari alam neter kekaisaran, dia terpaksa berada dalam posisi bertahan sepenuhnya. Meskipun demikian, dia masih seorang ahli alam dewa. Karena itu, dia masih memiliki akses ke beberapa metode yang cukup ampuh. Dia meraung, Xiang Shaoyun, kau sudah keterlaluan. Api di sekelilingnya berkobar saat bunga api itu mekar. Energi api alam dewa melonjak, berusaha membakar seluruh alam neter kekaisaran hingga menjadi ketiadaan. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa Yu Huayan akan menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun demikian, dia tidak menunjukkan rasa takut. Menggunakan fondasi jiwa teratai 9 warnanya, dia menekan Yu Huayan. Bahkan jika kau seorang dewa, kau akan tetap tertindas, teriak Xiang Shaoyun seperti orang gila sambil mengumpulkan sejumlah besar energi awal mula di atas fondasi jiwa teratainya. Landasan jiwa teratai tampak hidup kembali saat untayan demi untayan energi yang mendominasi berkumpul di atasnya. Sebuah alat ilahi tampaknya akan segera dibawa ke dunia. Domain neter kekaisaran terus menjadi semakin kokoh seiring dengan semakin kuatnya efek penekanannya. Sekali lagi, kekuatan Yu Huayan ditekan, dan bunga apinya mulai menyusut. Wajahnya muram saat dia menghunus pedang yang menyatu dengan bunga api itu. Kemudian dia mengayunkan pedangnya ke arah fondasi jiwa teratai dengan seluruh kekuatannya. Dua serangan setingkat kultivator alam dewa bertabrakan, menciptakan banyak ledakan di alam neter kekaisaran. Jika alam neter kekaisaran tidak diperkuat berkali-kali, tabrakan ini saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Setelah semua debu mereda, sebuah fondasi jiwa teratai 9 warna terlihat dengan kuat menekan Yu Huayan ke tanah. Ia tampak sengsara, dengan darah menetes dari mulutnya. Senjatanya sudah tidak ada lagi di tangannya. Jelas, fondasi jiwa itu telah berhasil menekannya. Xiang Shaoyun menatapnya dengan dingin dan berkata, kau telah berulang kali menciptakan masalah bagiku, hanya kematianmu yang akan menenangkan hatiku. Xiang Shaoyun benar-benar tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan. Dia harus membunuh seseorang untuk menunjukkan kemarahannya. Bahkan jika itu akan mengakibatkan seluruh klan Yu berbalik melawannya, dia tidak keberatan. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak memberikan pukulan terakhir, air mata menetes dari mata Yu Huayan. Hati Xiang Shaoyun bergetar saat bertemu dengan sepasang mata itu, yang terasa sangat familiar. Dia segera menghapus pikiran itu dan berkata, dewa yang perkasa akan menangis, itu tidak akan berhasil meskipun kau mencoba bersikap menyedihkan, aku akan memurnikan bahkan jiwamu, memastikan kematianmu sepenuhnya. Apakah kau masih ingat kucing kecil? Tanya Yu Huayan dengan tatapan iba di matanya. Kucing kecil apa? Xiang Shaoyun terdiam. Selanjutnya, sebuah benda muncul di hadapan Yu Huayan. Itu adalah seekor kucing giok kecil yang terawat sangat bersih. Permukaan gioknya berkilau dan mengkilap, menunjukkan dengan jelas bahwa itu bukan terbuat dari giok biasa. Patung kecil itu adalah giok pengumpul energi tingkat suci. Dengan membawa giok ini, seseorang dapat meningkatkan kecepatan penyerapan energi astral secara signifikan. Ini adalah harta yang sangat berharga bagi kultivator di alam suci dan di bawahnya. Ketika Xiang Shaoyun melihat kucing giok itu, beberapa kenangan muncul di benaknya. Di kehidupan sebelumnya, Xiang Dingtian akhirnya bersatu dengan Yu Keidi setelah melalui banyak kesulitan. Sebagai menantu klan Yu, ia tinggal di klan Yu untuk beberapa waktu. Pada saat itu, seorang gadis kecil yang lembut sering muncul di hadapannya. Gadis kecil itu berusia sekitar 3 hingga 4 tahun. Dia sangat menggemaskan dan pintar, dan Xiang Dingtian sangat menikmati kebersamaannya.
Karena itu, dia main dengannya selama beberapa hari. Saat itu, gadis kecil itu terus-menerus terkena debu dan lumpur karena bermain. Karena itu, Xiang Dingtian memberinya julukan, memanggilnya kucing kecil. Dia juga memberinya hadiah berupa kucing giok kecil. Kemudian, Xiang Dingtian meninggalkan klan Yu. Mereka tidak pernah bertemu lagi setelah itu, dan dia hampir melupakannya. Baginya, dia hanyalah seorang gadis kecil yang menggemaskan. Kini, gadis kecil itu telah tumbuh menjadi seorang ratu, seorang ahli di alam dewa. Kakao kucing kecil. Xiang Shaoyun terkejut. Sampai di sini dulu buat kali ini, jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan setiap video baru.